pemerintah belum memutuskan usulan penghapusan pajak pencairan jaminan hari tua. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan keputusan akan diambil setelah pemerintah menerima dan mengkaji data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, termasuk dampaknya terhadap penerimaan negara dan kondisi ekonomi para pekerja. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas judi online dengan mengembangkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi rekening penampungan atau mule account yang digunakan dalam transaksi perjudian daring. OJK menilai pemanfaatan AI, analisis jaringan transaksi, dan sistem pengawasan terintegrasi akan mempercepat deteksi transaksi mencurigakan serta membantu memutus aliran dana hasil judi online. Meski demikian, OJK menegaskan keberhasilan pemberantasan judi online tetap bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD curiga pada pelimpahan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari Korps Tindak Pidana Korupsi Polri ke Kejaksaan Agung. Menurut Mahfud, mekanisme tersebut tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas, atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Kalau ini terjadi, sungguh mengerikan. Adakah kita ini akan sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan? Perkembangan yang terjadi sejak Sabtu tanggal 11 Juli 2026 jam 15 WIB memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyatakan pengalihan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung hanya penyerahan dan bukan pelimpahan. Namun Komisi 3 berencana meminta masukan langsung dari Mahfud MD terkait kasus Febri Adriansyah. Kami ini anggota DPR bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor. Ya, kita tentu soal keilmuan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan ya akan kami teruskan. Ya, jadi kita belum sampai untuk kesimpulan juga, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim Kortas ke institusi lain, kejaksaan. Kita soal melanggar nggak melanggar KUHP kita tunggu masukan ya dari teman-teman Pak Mahfud. Tapi ada sisi-sisi yang saya sampaikan tadi, ya, sisi-sisi bahwa kita menghindari gesekan antar lembaga. Ini nggak ada di KUHP, tapi ini adalah masalah real yang harus kita pecahkan saat ini. Sebelumnya, masyarakat anti korupsi atau MAKI menilai pelimpahan kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari polisi ke Kejagung melanggar aturan. Selain penyidikan belum selesai, kasus Febri juga masih dalam tahap penyidikan dan berkas perkara belum lengkap atau P21.
Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, polisi langsung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Polisi pun segera melimpahkan penanganan perkara ke Kejaksaan Agung. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau Maki Boyamin Saiman menilai pelimpahan perkara Febri ke Kejaksaan Agung melanggar banyak aturan. Pasalnya, pelimpahan perkara kepada Kejaksaan hanya bisa dilakukan saat penyidikan telah selesai dan berkas perkara telah lengkap atau P21. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Sementara itu, menurut Kortas Tipikor Polri, pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Febri Adriansyah ditetapkan polisi sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus sekaligus, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi telah menggeledah 13 lokasi, salah satunya rumah Febri di Sentul, Jawa Barat. Polisi mengamankan 476 miliar rupiah dan 74 kg batang emas. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini ex-Jampitsus itu belum ditahan, bahkan belum diketahui di mana rimbanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya.
itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.